Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nabila, nomor BP 19 10 11 52610269, jurusan Sistem Informasi, dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, dengan dosen pengampu Ibu Eparianti Eskom Mkom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama ada pengertian manajemen proyek sistem informasi. Manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi ini adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan menyimpannya, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada perangkat lunak. Karakter perangkat lunak. Yang pertama ada dibangun dengan rekayasa software engineering. Yang kedua adalah tidak perlu usang. Yang ketiga ada modify software. Aplikasi dari perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem suatu jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Yang kedua ada perangkat lunak waktu nyata. Perangkat lunak yang memonitor, menganalisis, mengontrol sesuatu secara waktu nyata. Yang ketiga ada perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak pengelola informasi bisnis, misal akuntansi, penjualan, pembayaran, dan penyimpanan. Yang keempat ada perangkat lunak berbasis web, merupakan perangkat lunak yang dapat diakses dengan menggunakan browser. Seterusnya ada proses dasar perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak, yang kedua ada validasi perangkat lunak, yang keempat ada evolusi perangkat lunak. Model perangkat lunak. Yang pertama ada workflow, yang kedua data flow, yang ketiga model peran atau aksi. 3 pembatasan dalam melakukan suatu proyek, yaitu yang pertama ada tepat waktu, yang kedua tepat anggaran, yang ketiga tepat spesifikasi. Ketiga hal tersebut harus berjalan dengan seimbang agar tercapainya suatu tujuan atau hasil yang telah direncanakan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kerugian seperti yang pertama, penambahan biaya, yang kedua, kehilangan kesempatan produk memasuki pasar, yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari klien, yang seterusnya, tahapan rekayasa proyek. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengendalian, yang keempat ada pelaksanaan, yang kelima ada penutupan. Project boundaries. Yang pertama ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek ini adalah tahap awal suatu proyek dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi atau piagam proyek. Yang kedua ada tujuan inisiasi proyek, yaitu menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu untuk pelaksanaan proyek, menentukan skop, jadwal, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Tujuan inisiasi proyek, pelaksanaan proyek, invitation adalah manajer proyek dan tim proyek. Project team assignment merupakan input bagi project intention dan ditandatangani oleh pemilik. Yang ketiga ada project time assignment, bisa dalam bentuk surat perintah kerja atau surat keterangan lainnya. Yang kedua ada perencanaan proyek atau planning project. Setelah sebuah proyek didefinisikan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek dalam bentuk project management. Plan berupa deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Yang kedua ada semakin kompleks dan besar sebuah proyek, maka semakin lengkap pula perencanaan manajemen proyek tersebut.
Prinsip perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkungan proyek. Dalam lingkup proyek, manajemen proyek harus fokus pada saat melakukan perencanaan karena perencanaan merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek atau project accounting. Setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan. Pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang telah tertuang dalam project management plan inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek. Yang keempat ada project monitoring dan controlling. Pengendalian proyek adalah pengontrolan terhadap kegiatan suatu proyek, mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan yang telah dibuat. Tujuannya adalah memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Yang kedua ada dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah project management plan perlu diperbarui ataukah tidak. Yang kelima ada penutupan proyek atau project closure. Project closure adalah merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Pada intinya, tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Seterusnya ada project communication management. Kegiatan mengelola komunikasi. Yang pertama ada merencanakan manajemen komunikasi, menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, perubahan proyek. Mengatur komunikasi selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif. Mengontrol komunikasi selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai. Seterusnya ada komponen project starter atau sederhana. Yang pertama ada pernyataan masalah, problem statement, masalah ditangkap dalam bentuk pengukuran. Yang kedua ada kasus bisnis atau business case, alasan bisnis untuk menjalankan proyek. Pernyataan sasaran atau goal statement, target pengukuran proses. Garis waktu atau timeline, kapan setiap fase proyek akan selesai. Cangkupan atau scope, apa yang ada dan apa yang keluar dari proyek. Yang keenam ada anggota time atau team member, orang-orang yang akan berpartisipasi. Project quality management and cost management. Triangle projects, quality project bisa dilihat dari lamanya desain dengan lamanya pemakaian akan mempengaruhi biaya proyek yang baik apabila time desain lebih pendek sedangkan time use lebih panjang. Selisih time use dengan time desain merupakan benefitnya. Yang pertama, terus triple constraint, 3 faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek yaitu yang pertama ada skop, ruang lingkup adalah batasan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek. Yang kedua ada time atau waktu adalah batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga ada cost atau biaya adalah batasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan proyek. Project cost management. Cost
atau biaya adalah salah satu faktor atau komponen utama proyek. Pada intinya, faktor biaya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Yang ketiga ada faktor biaya. Ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor sebelumnya, yaitu faktor scope dan faktor time. Secara umum, semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek. Yang kedua ada project cost management. Pengertian cost dan project cost management. Cost atau biaya adalah suatu sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan suatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam suatu keuangan seperti dolar, rupiah, dan lain sebagainya. Project cost management atau manajemen biaya project adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Tahapan biaya manajemen proyek. Terdapat 4 tahapan dalam biaya manajemen proyek, yaitu pertama ada perencanaan sumber daya, menentukan sumber daya pada beberapa banyak yang harus digunakan. Yang kedua ada cost estimating, membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga ada cost budgeting, mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat mengukur kinerjanya. Yang keempat ada cost control, mengendalikan perubahan dana proyek. Cost control ini adalah suatu proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja. Pembiayaan meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Arrange Follow Management. IVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan IVM harus dibuat terlebih dahulu baseline untuk dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui. Analisa cost benefit. Analisa cost benefit dalam metode perhitungan investasi pengembangan teknologi informasi menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi di mana penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang baik dan cenderung mudah diukur secara kuantitatif. Human Resource dan Stakeholder Management. Project Stakeholder Management. Stakeholder merupakan proyek pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Kegagalan dalam mengelola stakeholder dapat menyebabkan dampak yang jelek terhadap kinerja proyek seperti: pertama, ada kelambatan akibat lamanya keputusan yang diambil. Yang kedua, ada peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap avoral langkah untuk mengatasi risiko proyek. Yang ketiga ada tingginya konflik yang tidak teratasi. Yang keempat ada dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek. Terdapat 4 proses dalam stakeholder management, yaitu yang pertama ada identifikasi stakeholder, yang kedua ada perencanaan pengelolaan stakeholder, yang ketiga ada pengelolaan keterlibatan stakeholder, yang keempat ada pengendalian keterlibatan stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Stakeholder termasuk yang pertama ada sponsor proyek, yang kedua ada manajer proyek, yang ketiga ada tim proyek, yang keempat ada staf pendukung, yang kelima ada pelanggan, yang keenam ada pengguna, yang ketujuh ada pemasok. Model klasifikasi stakeholder. Dalam melakukan analisis ini terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu yang pertama ada FOWER berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder berdasarkan hasil. Yang kedua ada FOWER berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh keterlibatan mereka dalam proyek. Yang keempat ada impact grade berdasarkan tingkat pengaruh atau keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan
besaran dampak terhadap proyek atau rencana pelaksanaan ini. Yang keempat ada Salience model yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaan, tingkat kepentingan, dan legitimasi. Seterusnya ada manajer proyek atau pimpinan proyek adalah seorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan harian pengelolaan proyek untuk kepentingan proyek. Yang pertama ada keahlian seorang manajer proyek, yang kedua ada keahlian personal seperti kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, mendengarkan, dan membangun tim. Yang ketiga ada keahlian teknis seperti manajemen konfigurasi, manajemen data, manajemen informasi, strategis, keamanan, jaringan, dan lain-lain. Yang keempat ada keahlian manajemen, yang kelima ada keahlian menangani situasi seperti fleksibel, keras, dan tegas bila diperlukan, dan kreatif. Seterusnya ada organisasi proyek. Organisasi proyek fungsional struktur organisasi. Jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya, memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Organisasi proyek murni. Struktur organisasi proyek ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional perusahaan, di mana manajer mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Yang ketiga ada organisasi proyek matriks. Struktur organisasi proyek ini biasanya gabungan dari organisasi proyek murni dan fungsional, memanfaatkan ahli berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dari proyek, tetapi tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.